Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang sore. Sebelumnya, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberinya kesehatan, kesempatan untuk bisa hadir di dalam Zoom meeting ini dalam rangka mempresentasikan hasil yang telah dibuat di dalam kelompok kami, yaitu kelompok 5. Untuk yang pertama, sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang terdiri dari saya sendiri, Nuriski Mawada, sebagai moderator, dan teman saya mungkin bisa memperkenalkan diri. Tasya. Mungkin langsung saya perkenalkan diri saja. Untuk kelompok saya itu terdiri dari beberapa orang. Di sini kami akan mempresentasikan tentang aspek agroforestry Repong Damar dengan mengambil referensi dari buku Repong Damar yang ditulis oleh Pak Sugeng P. Haryanto, Mbak Baina Sari Dewi, dan Bu Rusita yang ditulis pada tahun 2016. Mungkin bisa langsung ke slide selanjutnya. Untuk dosen pengampu pada mata kuliah ini ada Profesor Dr. Insinyur Sugeng P. Prayitno HMS, ada Dr. Haji Baina Sari Dewi Esud MP, ada Dr. Andes Haji Apip Bintoro MP, dan ada Bapak Prasetya Esud MSc PhD. Terus sebelum melakukan presentasi ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, untuk selanjutnya mungkin bisa ke slide selanjutnya untuk operator. Ya, di sini saya akan memperkenalkan teman-teman saya atau tim saya terlebih dahulu. Kami terdiri dari 5 anggota, ada Gita Mardatila, ada saya sendiri, Nuriski Mawaddah, ada Tasya Carolina Panjaitan, ada Yasika Mailiani Sitinjak, dan ada Dia Nurmalita Sari. Mungkin bisa ke slide selanjutnya lagi. Untuk presentasi pertama akan saya mulai. Yang pertama, untuk topik yang akan kami bahas di topik hari ini, yang pertama ada tentang Repong Damar, ada tentang agroforestry, ada mengenai hutan rakyat, dan juga ada tentang pohon damar dan hutan damar. Next. Baik, di sini ada Repong Damar. Krui berbatasan dengan Samudra Hindia dan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Warga Krui merupakan penduduk asli Lampung yang hidup dari pertanian. Meskipun tinggal di pesisir pantai, namun mereka tidak mengenal budaya maritim. Hutan hijau dan rimbun yang menutupi hampir semua punggung bukit yang membujur di belakang pemukiman mereka pada hakikatnya adalah hutan buatan yang dibangun melalui proses bertahap sepanjang puluhan hingga ratusan tahun. Next. Selanjutnya ada hutan buatan, dalam istilah masyarakat Krui itu dinamakan Repong Damar. Nah, seperti yang kita tahu juga dari presentasi sebelumnya juga sudah menjelaskan bahwa Repong Damar adalah perpaduan yang kohesif antara pertanian atau agrikultur dan kehutanan silvikultur, dan ini merupakan pendapat yang dikatakan oleh Lubis pada tahun 2005. Saat ini Repong Damar mencakup areal kurang lebih 10.000 hektar yang menyebar pada 3 kecamatan bagian pesisir, yaitu di Kecamatan Pesisir Utara, di Kecamatan Pesisir Tengah, dan di Kecamatan Pesisir Selatan. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Gita Mardatila. Kepada Gita Mardatila, saya persilakan.
Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu mengenai agroforestry. Agroforestry adalah suatu praktik sistem pengolahan lahan yang umum dilakukan oleh petani di Indonesia dengan kombinasi pohon dengan berbagai jenis tanaman bawah, di mana ini merupakan strategi petani Indonesia untuk mendapatkan manfaat multifungsi dari sebidang lahan yang mereka miliki. Dalam praktek agroforestry di beberapa daerah memiliki ciri khas tertentu dan biasanya ditandai dengan jenis komoditasnya. Di Lampung dikenal dengan istilah repong damar dengan komoditas utama adalah pohon damar atau Sorea javanica. Kawasan agroforestry di Krui merupakan wilayah di Indonesia yang mampu memproduksi resin hasil dari siklus dengan lingkungan. Pendapatan akan meningkat dari penggunaan lahan yang menerapkan sistem agroforestry yang digunakan untuk kepentingan pemerintah dan tujuan konservasi. Next. Berdasarkan tipe agroforestry yang dikembangkan oleh Nair tahun 1993, repong damar merupakan kelompok agrosilvokultur, yaitu kombinasi antara tanaman pertanian dan kehutanan. Damar mata kucing adalah salah satu bentuk agroforestry yang memiliki keunggulan ekonomi yang menguasai pasar ekspor dunia, sehingga keberadaannya harus dilestarikan. Tanah dan tanaman pada sistem agroforestry merupakan penyimpan karbon yang cukup besar dalam ekosistem daratan dan memegang peranan penting dalam siklus karbon global. Simpanan karbon untuk sistem agroforestry yang telah dikelola 10 tahun sebesar 37,7 mdha dan 72,6 mdha untuk sistem yang pengelolaannya berumur 10 sampai 30 tahun. Oleh karena itu, agroforestry sebagai sistem penggunaan lahan untuk pengelolaan das bagi negara-negara sedang berkembang dan berpenduduk padat merupakan cara yang tepat dalam pembangunan pertanian berkelanjutan dan salah satu tindakan pengelolaan lahan yang dapat meningkatkan karbon di dalam tanah. Bentuk tradisional hutan rakyat adalah untuk dikelola dengan pola campuran atau agroforest. Dengan pola ini, maka hutan memberikan manfaat, diantaranya dalam mendukung penyediaan bahan baku kayu untuk industri kehutanan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk paparan dari Saudara Gita Mardatila. Selanjutnya untuk melanjutkan presentasi akan disampaikan oleh rekan saya yang lain, yaitu Tasya. Kepada Tasya, kami persilakan. Baik, terima kasih moderator. Untuk yang berikutnya disajikan tabel komposisi jenis penyusun masing-masing tipe agroforestry. Yang pertama itu tipe agroforestry silvopastoral perennial crops with pasture dengan singkatan silvopastoral P dengan simbol T1 dan dengan luas 252 hektar area. Jumlah petani yaitu 336. Lalu yang berikutnya yaitu agrosilvicultural perennial crops dengan singkatan agrosilvicultural P dengan simbol T2 dan luasnya sebesar 20 hektar dengan jumlah petani 25. Dan yang berikutnya itu agrosilvicultural multistrata system dengan singkatan agrosilvicultural M simbolnya yaitu T3 dan dengan luas 240 hektar dengan jumlah petani yaitu 184. Lalu yang berikutnya yaitu tipe agroforestry psychopastoral multistrata system dengan singkatan silvopastoral M dengan simbol T4 dan luas 360 hektar dengan jumlah petani yaitu 240. Terdapat suatu hubungan antara kebutuhan hidup masyarakat dengan pola tanam yang ada dalam suatu sistem pengelolaan hutan rakyat yang dapat dilihat dari jenis tanaman yang ditanam dan pola penanaman. Hutan rakyat sendiri menurut Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999, hutan rakyat adalah hutan yang tidak dibebani hak milik. Hutan rakyat berada dalam kawasan sekitar masyarakat dan keberadaannya sangat dekat dengan kehidupan masyarakat. Pola campuran atau agroforest dilakukan dengan mengkombinasikan antara tanaman kehutanan yaitu jangka panjang dengan tanaman pertanian yang jangka pendek dalam suatu hamparan lahan dengan pengaturan spasial dan temporal.
Berikut beberapa pola hutan rakyat campuran yang ada di Indonesia, yaitu seperti Repong Damar di pesisir Krui, Kabupaten Pesisir Barat, lalu ada kebun karet campuran di Jambi, lalu ada Tembawang di Kalimantan Barat, Parak di Maninjau, Sumatera Barat, kebun durian campuran di Gunung Palung, Kalimantan Barat, dan juga kebun pepohonan campuran di sekitar Bogor, Jawa Barat. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Saudara Tasya. Selanjutnya, untuk pemaparan materi selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh saudara kita yaitu Dian Nurmalita. Kepada Dian Nurmalita, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya disajikan tabel 2 yaitu pengelolaan hutan yang memberikan kontribusi terbesar terhadap pendapatan rumah tangga. Untuk yang pertama, pola pengelolaan hutan campuran yaitu berbentuk repong damar yang ada di Krui dengan kepemilikan lahannya yaitu hutan rakyat dan pengakuan terhadap hak keluarga atau hutan damar. Jenis tanamannya sendiri dibagi menjadi 3 strata yaitu Sorea javanica, durian, dan petai. Peranan tahap ekonomi rumah tangga, damar ini menjadi sumber pendapatan utama dengan kontribusi sebesar 70-100%. Sedangkan peranan tahap pembangunan wilayah, 70% ini pemasukan desa dari damar, kemudian untuk pemasukan kotor regional Krui ini sekitar 6,5 miliar yang terjadi pada tahun 1993. Yang kedua, ada agroforest karet di Jambi dan Sumatera Selatan. Kepemilikan lahannya yaitu lamar milik rakyat, jenis tanamannya yaitu dibagi menjadi 2 strata, yaitu karet dan buah-buahan. Peranan tahap ekonomi rumah tangga, karet ini dijadikan sebagai sumber pendapatan utamanya. Sedangkan peranan pembangunan wilayah, penanaman karet dilakukan di wilayah bantaran Sungai Musi dan Batanghari. Kemudian yang ketiga, ada Tembawang di Kalimantan Barat. Kepemilikan lahannya yaitu milik bersama dan pribadi. Jenis tanamannya dibagi menjadi 3 strata, yaitu karet, tengkawang, dan buah-buahan. Sedangkan peranan tahap ekonomi rumah tangga, karet ini menyumbang kontribusi sebesar 75%, tengkawang 27%, dan buah 9%. Untuk peranan pembangunan wilayah, yaitu menciptakan lapangan kerja yang dimulai dari proses pemanenan hingga pemasaran. Slide selanjutnya. Yang keempat, ada pola pengelolaan hutan campuran Parak di Maninjau. Kepemilikan lahannya yaitu milik suku atau sekuturunan. Jenis tanamannya dibagi menjadi 3 strata, yaitu durian, kayu manis, dan petai. Kontribusi pendapatannya yaitu antara 26-67%. Peranan pembangunan wilayahnya, kayu manis ini menyumbang 50% yang ekspor ke Sumatera Barat. Yang kelima yaitu pelak di Kerinci, Jambi. Kepemilikan lahannya yaitu milik pribadi. Jenis tanamannya dibagi menjadi 3 strata, yakni kayu manis, durian, kemiri, dan kopi. Peranan tahap ekonomi rumah tangganya, kayu manis dan kopi ini dijadikan sumber pendapatan utama. Sedang peranan pembangunan wilayah, kayu manis dan kopi dapat menjadi sektor basis bagi Kerinci. Yang keenam, ada hutan rakyat Sengon di Jawa. Kepemilikan lahannya yaitu milik pribadi. Jenis tanamannya dibagi menjadi 2 strata, yaitu sengon dan tanaman musiman. Peranan tahap ekonomi rumah tangga, kontribusi pendapatan keluarga itu lebih dari 21%. Sedang peranan pembangunan wilayah, hutan rakyat Sengon ini dapat menjadi sektor basis. Slide selanjutnya. Berdasarkan tabel 2 yang telah disajikan, dapat diketahui bahwa repong damar yang ada di Krui ini yakni bentuk pengelolaan hutan dengan kontribusi besar pada pendapatan rumah tangga, di mana pendapatan penyerapan getah damar ini antara 70-100%. Pengelolaan repong damar sangat besar peranannya pada pendapatan dan pembangunan wilayah. Menurut Rahmayanto dan Purnomo tahun 2006, kontribusi repong damar meliputi aspek produksi dan pemasaran damar. Adapun kelebihan pola campuran dibandingkan pola monokultur yaitu ada 3. Yang pertama, kestabilan pendapatan.
Dengan pola campuran, maka pendapatan yang diperoleh dari pola campuran terdistribusi berdasarkan waktu. Sehingga setiap saat petani memiliki sumber pendapatan dari hasil hutan campuran tersebut. Kemudian yang kedua, ada efisiensi penggunaan lahan. Dengan pola campuran, maka penggunaan lahan dilakukan secara efisien. Contohnya seperti pengaturan jarak tanam dan pengaturan terhadap jenis tanaman. Maka dari itu dengan adanya penggunaan lahan yang efisien ini dapat dilihat dari produktivitas per luas area. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Dian Nurmalitasari. Selanjutnya untuk presentasi akan dilanjutkan oleh rekan kami yang terakhir, yaitu Jessica. Kepada Jessica kami persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan melanjutkan mengenai kelebihan pola campuran dibandingkan pola monokultur yang ketiga, yaitu efisiensi penggunaan tenaga kerja. Dengan pola campuran atau agroforest, maka penggunaan tenaga kerja dapat dilakukan dengan lebih efisien dan juga lebih efektif. Next. Nah, dalam perkembangannya, Repong Damar ini menjadi ciri khas masyarakat Lampung. Repong Damar menjadi salah satu model agroforestry yang menarik perhatian para ilmuwan dari berbagai belahan dunia. Di sini ada beberapa ilmuwan yang telah meneliti Repong Damar terkhusus untuk aspek sosial ekonomi pengelolaan damar mata kucing. Yang pertama adalah penelitian oleh Juhadi tahun 1995 mengenai identifikasi tentang aspek pengembangan institusi yang dapat diterapkan pada Repong Damar di Lampung. Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Erit Wiantari tahun 1996 mengenai kajian aspek tata niaga resin damar. Dan yang terakhir adalah penelitian yang dilakukan oleh Erit Pikarwin tahun 1996 mengenai kajian tentang struktur keluarga dan rumah tangga petani damar. Next. Pohon damar ini dibudidayakan dengan sistem agroforestry yang mana oleh masyarakat setempat dikenal sebagai hutan damar yang berupa kebun damar atau Sorea javanica. Nah, pohon damar ini yang sudah berdiameter lebih dari 20 cm serta berada di areal yang luas. Next. Kemudian adalah hutan damar. Model pengelolaan hutan oleh masyarakat yang sangat besar peranannya dalam ekosistem hutan sehingga mampu berkembang dan menjadi sumber pendapatan masyarakat sekitarnya dalam beberapa generasi. Ini bersumber dari Dinas Kehutanan Provinsi Lampung tahun 2013. Next. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada seluruh pemateri yang telah memaparkan materi yang sangat baik hari ini. Selanjutnya akan ada kuis setelah sesi ini berakhir. Mungkin bagi teman-teman dipersilakan untuk menuliskan soal terlebih dahulu, yang mana soalnya itu terdiri dari 4 soal. Soal pertama, apa saja kelebihan pola campuran atau agroforest dibandingkan dengan pola monokultur? Yang kedua, berapa diameter pohon damar pada kumpulan pohon damar pada areal luas agar dapat disebut dengan hutan damar? Soal ketiga, berdasarkan tipe agroforestry, Repong Damar merupakan tipe apa? Dan soal terakhir yaitu ada berapa pola hutan rakyat campuran yang ada di Indonesia? Sebutkan minimal 3 untuk pertanyaan keempat. Untuk mempersingkat waktu, mungkin teman-teman bisa screenshot dulu terlebih dahulu, atau mungkin dari kami akan mengirimkan soal ke perwakilan kelompok.
Selanjutnya kita akan lanjut pada sesi tanya jawab, di mana di sesi tanya jawab ini akan ada 2 sesi. Sesi pertama terdiri dari 3 penanya, dan untuk sesi kedua terdiri dari 3 pertanyaan juga. Baik, kami buka bagi teman-teman. Baik, sebelum masuk ke pertanyaan pertama, tadi akan Yusuf sejenak. Terima kasih kepada kelompok 5 yang sudah mempresentasikan dengan baik dan membuat PowerPoint dengan baik ya. Saya menyimak, hampir bisa dipastikan tidak ada typo ya. Selamat ya. Kelompok 5 sukses ini ya. Tapi tadi saya menyimak, jadi ada kombinasi kelompok 5 ini. Mungkin yang buat PowerPoint ada beberapa orang ya. Jadi ada yang poin-poinnya bagus di skema, kemudian kayak tadi pola agroforestry gitu ya. Cuman pas penamaan singkatan itu tadi itu kepotong dia karena mungkin penghematan ruang ya. Penghematan ruang dan huruf yang agak besar sehingga terpotong begitu ya. Tidak apa-apa, tapi tadi yang beberapa itu Anda hanya ambil kalimat saja kemudian diposting ulang di PowerPoint gitu. Tetapi beberapa tadi dengan poin-poin yang baik. Ada poin pertama, poin kedua gitu ya. Sampai beberapa tadi. Jadi memang kalau hasil kombinasi dari beberapa teman membuat PowerPoint itu ya begitu ya. Jadi harapannya nanti ada tim screening seperti yang Mbak Dewi sampaikan itu, ada kelompok sebelumnya, sehingga alhamdulillah pada kelompok lagi tipe seperti yang terjadi pada kelompok sebelumnya. Jadi selamat buat kelompok 5, kemudian tentu saja tetap harus ada peningkatan ya untuk kelompok selanjutnya. Mudah-mudahan tipenya juga tidak ada sama sekali. Kemudian poin-poin ya, poin-poin dari setiap subbab itu agar tidak hilang ya. Jadi saya banyak melihat bagus ya tadi yang dibuat oleh kelompok 5, ada macam-macam tadi pola agroforestry di Indonesia, kemudian ada poin-poinnya begitu ya, dan hal itu jangan sampai hilang supaya nanti bisa terus ditularkan. Hasil presentasi ini kan akan dimasukkan dalam YouTube ya, sehingga nanti akan diakses juga oleh adik-adik tingkatmu di tahun-tahun yang akan datang. Jadi berusaha semaksimal mungkin dan sebaik mungkin, karena YouTube Ananda ini nanti bukan hanya ditonton oleh Ananda sendiri, tapi oleh adik-adik tingkatmu di masa yang akan datang akan membuka YouTube ini. Ya, jadi selamat dan silakan dilanjutkan untuk pertanyaan 1 sampai 6. Silakan moderator. Baik, sebelumnya terima kasih kami ucapkan kepada Mbak Dewi yang telah memberikan kritik, saran, serta masukan untuk kelompok kami. Selanjutnya kami akan melanjutkan sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya di sesi pertama yang terdiri dari 3 pertanyaan, dipersilakan. Baik, sudah ada 2 penanya yang sudah raise hand. Mungkin saya persilakan terlebih dahulu kepada Saudari Cesar Agirianti. Kepada Saudara Cesar, kami persilakan. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, saya Cesar Agirianti. Di sini saya ingin bertanya. Kan terdapat suatu hubungan antara kebutuhan hidup masyarakat dengan pola tanam yang ada dalam suatu sistem pengelolaan hutan rakyat. Nah, hubungan yang terjadi itu hubungan yang seperti apa? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Saudara Cesar. Mungkin kami akan menampung pertanyaan terlebih dahulu. Di sini sudah ada penanya kedua, yaitu Anastia Monica. Kepada Saudara Anastia, kami persilakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Anastia Monica Sari, ingin bertanya bagaimana proses atau sejarah pembukaan lahan untuk menjadi Repong Damar. Terima kasih.
Baik, terima kasih untuk Saudara Monik. Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya kembali di sesi 1 untuk 1 orang lagi? Mungkin sembari menunggu pertanyaan dari 1 orang lagi, kami akan mencoba menjawab pertanyaan dari eh, akan menjawab pertanyaan dari Saudara Cesar Ragil. Mungkin kepada pemateri bisa menjawab pertanyaan tersebut. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Sesara Gilrianti. Terdapat suatu hubungan antara kebutuhan hidup masyarakat dengan pola tanam yang ada dalam suatu sistem pengelolaan hutan rakyat. Hubungan tersebut seperti apa? Hubungan tersebut dapat dilihat dari jenis tanaman yang ditanam dan pola penanamannya. Di mana bentuk tradisional hutan rakyat kan bentuknya itu untuk dikelola dengan pola campuran atau agroforest. Nah, maka dengan pola ini, hutan itu akan memberikan manfaat, diantaranya dalam mendukung penyediaan bahan baku kayu untuk industri kehutanan. Baik, terima kasih untuk Dia Nurmalita yang sudah mencoba menjawab pertanyaan pertama. Saya kembalikan lagi kepada Saudara Cesar, apakah bisa dipahami? Sudah bisa dipahami, terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih. Lanjut untuk pertanyaan kedua tadi yang diajukan oleh Saudara Monik, yang akan langsung dijawab oleh Saudara Gita. Kepada Gita, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan Saudari Monik, yaitu tentang sejarah proses pembukaan lahan hutan menjadi repong damar. Nah, menurut sejarahnya, proses pembukaan lahan hutan menjadi repong damar ini sudah berlangsung sejak abad ke-19. Dimulai dari areal yang berdekatan dengan pemukiman, seterusnya berkembang makin ke pedalaman hingga sekarang telah sampai ke batas Taman Nasional Bukit Barisan Selatan atau TNBBS. Kemudian pihak instansi kehutanan mendefinisikan dan menetapkan lahan repong damar milik penduduk tersebut sebagai kawasan penyangga atau buffer zone bagi Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Saudara Gita. Selanjutnya saya kembalikan kepada penanya, yaitu Saudara Monik. Apakah sudah memahami dan sudah puas dengan jawaban yang diajukan oleh Gita? Sudah cukup. Terima kasih moderator atas jawabannya. Baik, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada pemateri yang telah menjawab ataupun penanya yang sudah aktif dalam sesi presentasi hari ini. Untuk sesi pertama masih ada satu slot untuk satu orang penanya kembali. Ini sudah ada Saudara Muhammad Irfan Nurrahman. Kepada Saudara Irfan, kami persilakan. Ya, terima kasih moderator. Sebelumnya saya izin bertanya mengenai tanah dan tanaman pada sistem agroforestry memegang peran penting dalam siklus karbon global. Nah, di sini saya bertanya, berapa besar simpanan karbon untuk sistem agroforestry? Terima kasih.
Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin untuk pertanyaan dari Irfan akan saya coba jawab. Berapa besar simpanan karbon untuk sistem agroforestry? Simpanan karbon untuk sistem agroforestry yang telah dikelola di Repong Damar itu sekitar dikelola selama 10 tahun itu sebesar 37,7 MDHA dan 72,6 MDHA untuk sistem yang pengelolaannya berumur di antara 10 sampai 30 tahun. Oleh karena itu, agroforestry sebagai sistem penggunaan lahan untuk pengelolaan das bagi negara-negara yang sedang berkembang dan berpenduduk padat merupakan cara yang tepat dalam pembangunan pertanian berkelanjutan dan merupakan salah satu tindakan pengelolaan lahan yang dapat meningkatkan karbon di dalam tanah. Jadi untuk simpanan karbonnya itu sebesar yang dikelola selama 10 tahun itu sebesar 37,7 MDHA dan 72,6 MDHA untuk sistem yang pengelolaannya itu berumur 10 sampai 30 tahun. Mungkin dari saya cukup. Saya kembalikan lagi kepada Saudara Muhammad Irfan, apakah bisa dipahami? Iya, terima kasih moderator atas jawaban. Baik, terima kasih juga kepada atas pertanyaannya. Selanjutnya mungkin kami akan melanjutkan ke sesi kedua yang terdiri dari 3 pertanyaan lagi. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Baik, di Zoom sudah ada yang raise hand, itu ada saudara, dimulai dari Aura Alivia Lisandi, mungkin bisa mengajukan pertanyaannya secara langsung dan membuka mikrofonnya. Kepada Aura kami persilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya ingin bertanya, apa yang membedakan pola pengelolaan hutan campuran di beberapa daerah dan berikan contohnya? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaan pertama. Mungkin untuk yang mendapatkan bagian notulensi bisa mencatat pertanyaan yang sudah diajukan oleh teman-teman. Mungkin kita akan lanjut ke pertanyaan yang akan bertanya kedua. Di sini ada Saudara Nida Apipa. Kepada Saudara Nida, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Ada di suatu sistem pengelolaan rakyat, khususnya di Repong Damar. Maaf untuk Saudara Nida, suaranya terputus-putus. Mungkin bisa off cam jika memang kendala sinyal. Baik, jadi pertanyaannya bagaimana sih hubungan antara kebutuhan hidup masyarakat dengan pola tanam yang ada di suatu sistem pengelolaan hutan rakyat, khususnya di Repong Damar ini? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Saudara Nida. Selanjutnya beralih ke pertanyaan ketiga yang akan bertanya ada Widya Dara. Kepada Saudara Widya, kami persilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya Widya Dara dari kelompok 6, izin bertanya. Seperti yang kita tahu bahwa damar mata kucing ini kan menghasilkan resin. Pertanyaannya, resin dari damar ini kebanyakan diproduksi untuk apa? Dan hutan di Krui selain menyumbang di pendapatan ekonomi berperan juga dalam hal apa ya? Terima kasih.
Baik, terima kasih atas pertanyaannya untuk ketiga penanya. Selanjutnya kami dari kelompok 5 akan mencoba menjawab dari ketiga pertanyaan tersebut. Untuk pertanyaan dari Nida terlebih dahulu akan dijawab oleh Tasya. Kepada Tasya dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan mencoba menjawab untuk pertanyaan Nida. Hubungan tersebut dapat dilihat dari jenis tanaman yang ditanam dan pola penanamannya. Bentuk tradisional hutan rakyat adalah untuk dikelola dengan pola campuran atau agroforest. Dengan pola ini, maka hutan memberikan manfaat, diantaranya dalam mendukung penyediaan bahan baku kayu dan industri kehutanan. Cukup, moderator. Baik, terima kasih untuk atas jawabannya. Saya kembalikan kepada Saudara Nida Apifah. Apakah jawabannya bisa diterima dan dapat dipahami? Baik, cukup dapat diterima. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya mungkin dari kelompok kami akan menjawab pertanyaan dari Widyadara terlebih dahulu. Kepada Saudara Jessica, kami persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Widyadara. Pertanyaannya, resin dari damar ini kebanyakan diproduksi untuk apa dan hutan di Krui selain menyumbang di pendapatan ekonomi berperan juga dalam hal apa? Jadi damar mata kucing ini biasa digunakan resinnya untuk kemenyan atau dupa, pernis, cat, dan bahan kosmetik. Penelitian damar mata kucing telah dilakukan sejak pertengahan tahun 1980-an yang menunjukkan bahwa hutan di Krui merupakan sebagai kawasan konservasi, sistem penyangga air, dan tempat keanekaragaman flora dan fauna. Cukup, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas jawabannya dari Saudara Jessica. Selanjutnya kami kembalikan lagi kepada saudara yang bertanya, yaitu Widyadara. Apakah sudah bisa dipahami atau ada yang ingin ditanyakan kembali? Iya, sudah cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami akan mencoba menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Aura Alivia Lisandi. Kepada pemateri dipersilakan untuk mencoba menjawab pertanyaan tersebut. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Aura Alivia Lisandi. Apa yang membedakan pola pengelolaan hutan campuran di beberapa daerah dan berikan contohnya? Yang membedakan pola pengelolaan hutan campuran di daerah tersebut itu dilihat dari segi kepemilikan lahan dan dari jenis tanaman atau vegetasinya. Contohnya itu yang ada di Parak Maninjau itu kan kepemilikan lahannya itu kan milik suku atau keturunan. Untuk jenis tanamannya itu kan dia terdiri dari durian, kayu manis, dan petai gitu. Sedangkan kalau untuk yang contoh selanjutnya itu ada hutan rakyat Sengon yang ada di Jawa, itu kepemilikan lahannya itu milik pribadi. Dan jenis tanamannya itu pun berbeda, yaitu sengon dan tanaman musiman. Baik, terima kasih untuk Saudara Dia Normalita. Mungkin saya akan menambahkan untuk pertanyaan dari Aura. Mungkin saya contohkan dari Repong Damar dan untuk hutan campuran Repong Damar dan Pala di Kerinci Jambi. Kalau untuk Repong Damar di Krui itu seperti yang kita tahu merupakan hutan rakyat yang pengakuan terhadap hak keluarga atau hutan damar. Sedangkan untuk Pala di Kerinci Jambi itu status kepemilikannya itu milik pribadi. Terus untuk jenis tanamannya juga kalau di Krui itu 3 strata, yaitu ada Sorea japanica, durian, petai, manggis, rambutan, dan lain-lain. Terus kalau untuk di
pala di Kerinci Jambi itu juga 3 strata, tetapi untuk jenis tanamannya itu berbeda. Ada kayu manis, durian, kemiri, kopi. Terus kalau peranan terhadap pembangunan wilayahnya juga berbeda. Kalau di Palak di Kerinci Jambi itu kayu manis dan kopi dapat menjadi sektor basis bagi Kerinci. Sedangkan untuk di Krui itu 70% pemasukan desa itu dari damar. Mungkin itu tambahan dari saya. Saya kembalikan lagi kepada Saudara Aura Halivia Lisandi. Apakah bisa dipahami dan dari jawaban kami berdua? Cukup bisa dipahami. Terima kasih moderator. Baik, kami ucapkan terima kasih juga kepada penanya dan pemateri yang sudah menjawab di sesi kedua ini. Mungkin cukup dari kami. Sebelum menutup dari presentasi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Saya akan pandu doa, berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Mungkin cukup dari kelompok kami, kelompok 5, apabila ada kesalahan kata atau kesalahan perbuatan dari kami saat melakukan presentasi, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Mungkin cukup dari kelompok 5. Saya sebagai moderator sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada partisipasinya atas keaktifannya di presentasi kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada moderator dari kelompok 5 dan terima kasih atas presentasi yang telah disampaikan oleh kelompok 5. Baik, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, mari kita lakukan screenshot kehadiran. Tolong dibantu oleh kelompok 5 untuk melakukan screenshot ya. Siapa yang akan memimpin screenshot? Juana tangannya jangan tinggi-tinggi. Mungkin yang akan screenshot saya, Mbak. Ya, Nuriski, Mawaddah, silakan dek. Baik, langsung saja untuk slide pertama. 1, 2, 3. Jangan lupa pasang senyum yang manis. Untuk slide kedua. Mungkin karena saya sedang record tidak bisa share, tidak bisa di screenshot, Pak. Mungkin bisa minta bantu dari teman-teman yang lain. Dari kelompok yang lain, karena Nuriski sedang merecord ya. Tolong dibantu dengan teman yang lain. Siapa yang bisa membantu screenshot kehadiran hari ini? Awas mungkin, Pak. Siapa? Awas. Saya, Mbak. Oh, Bisa, Mbak. Mas Akbar bisa bantu, Dek? Bisa, Mbak. Ya, baik. Tolong diberi apa-apa untuk kita semua slide 1, 2, dan pin Mbak Dewi ya. Baik, Mbak. Untuk slide pertama. 1, 2. Untuk slide kedua. 1, 2.
Selanjutnya terkait Mbak Dewi yang dipin. Baik. 1, 2. Sudah, Mbak. Ya, baik. Terima kasih Fawas Akbar. Dan terima kasih kepada kelompok 5. Selanjutnya kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih Mbak. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Mbak. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.